Bab 2091. Dia mengepalkan tongkatnya lebih erat dan mulai memasukkan energi sejatinya ke dalamnya. Rune, dari satu ujung ke ujung lainnya, mulai bersinar terang. Dia kemudian melakukan segel tangan dengan tangan kanannya. Raungan non-manusia keluar dari mulutnya saat dia melepaskan bola cahaya keemasan, mirip dengan kunang-kunang, yang kemudian mengembun di belakang punggungnya. Dalam sedetik, cahaya keemasan berubah menjadi gorila dengan taring tajam. Matanya yang seperti bola lampu bersinar terang pada semua orang, membuat mereka pusing. Gorila ringan itu menatap tajam ke arah Jack seolah ingin menelannya utuh. Pada akhirnya, Robin terpaksa menggunakan tekniknya yang paling kuat. Teknik ini hanya bisa digunakan setelah saya mengolah teknik tongkat gunung bumi ke tingkat kesempurnaan. Banyak orang telah meninggal karena teknik ini dan Anda akan segera menjadi salah satunya. Wajahnya kemudian berkerut dengan kejam saat dia menyerang ke arah Jack. Gorila ringan di belakangnya meraung saat dia menyerang ke arah Jack juga. Sepanjang jalan, gorila ringan perlahan bergabung dengan tongkat di tangan Robin, dan tidak diragukan lagi bahwa ini adalah kondisinya yang paling kuat. Semua orang tersentak ketika mereka melihat ini. Kekuatannya saja sudah cukup untuk menekan semua orang yang hadir. Mereka mulai bertanya-tanya apa yang akan terjadi pada mereka jika mereka berada di posisi Jack. Setelah memikirkannya, mereka menggelengkan kepala dalam hati, mereka yakin Jack akan kalah dan berakhir terluka parah. Yang berarti Jet dan yang lainnya juga akan mati saat itu. Memikirkan hal ini, wajah Jet menjadi pucat seperti hantu dan tanpa sadar dia memegang siku Dwight. Wajah Dwight mirip dengan wajah Jet dan mereka berdua berdoa untuk keselamatan Jack. Setidaknya, dengan begitu, mereka bisa membuat rencana lain. Derek dan dua saudara laki-lakinya sangat bersemangat sehingga mereka hampir meneteskan air liur. Dudley bahkan melambaikan tangannya ke udara saat dia berteriak, "Bunuh dia, saudara Robin. Atau setidaknya buat dia lumpuh." Jaka menarik napas dalam-dalam. Dia sudah mengharapkan ini. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan 10 belati abu-abu hitam terbang kembali ke tempat dia berada. Dia memanggil 9 pedang jiwa kembali dan mereka segera melepaskan diri dari belati mengambang. Putaran segel tangan lainnya dan pedang jiwa ke-10 menempel pada belati hitam yang tersisa dan rune yang tak terhitung jumlahnya mulai beredar di sekitarnya. Diresapi dengan kekuatan 10 pedang jiwa, itu melepaskan cahaya hitam yang menyilaukan dengan kekuatan untuk melahap semua yang ada di jalurnya. Jack telah mengolah Destroying the Void ke tingkat pendahuluan dan dapat dengan bebas memanipulasi pedang jiwa untuk bergabung atau terlepas sesukanya. Penggabungan ke-10 pedang jiwa menjadi satu belati adalah serangannya yang paling kuat. Angin kencang bertiup, dan cahaya keemasan memenuhi pupil Jack. Tongkat itu sudah datang menghancurkan dan Jack dengan cepat melakukan segel tangan lain untuk memanipulasi belati abu-abu hitam untuk memblokirnya. Kedua energi tirani bertabrakan lagi, dan langsung gelombang demi gelombang kejut energi menyapu, menendang debu ke seluruh tanah. Bab 2092. Dwight dan yang lainnya segera mundur dan pada saat yang sama menggunakan energi sejati mereka untuk memblokir gelombang kejut. Jet mengernyitkan alisnya dan wajahnya menjadi pucat ketika dia mendengar suara klik yang datang dari rohnya yang terikat. Dia tidak percaya bahwa gelombang kejut dari suatu teknik saja dapat menghancurkan semangatnya yang melekat. Untungnya, gelombang kejut itu tidak berlangsung lama dan segera mereda. Sebuah teriakan memecah kesunyian. Sesosok mundur dari pusat dampak energi, diikuti oleh belati abu-abu hitam. Belati abu-abu hitam itu bergerak sangat cepat. Itu sangat cepat sehingga sepertinya telah berteleportasi ke tempat Robin berada dalam sekejap mata. Semua warna terkuras dari wajah Robin. Dia mencoba untuk memblokirnya dengan tongkatnya tetapi belati abu-abu hitam itu menghindarinya dengan mudah dan segera menenggelamkan dirinya ke dalam perut Robin. Rasa sakit yang mengikuti terasa seperti dagingnya dimakan oleh racun. Bagaimana ini bisa terjadi? Teriak Robin. Dia kaget sekaligus marah. Tidak pernah dalam sejuta tahun dia akan berpikir bahwa serangannya yang paling kuat akan dikalahkan oleh belati. Belati itu panjangnya kurang dari satu telapak tangan sementara tongkatnya sepanjang 5 kaki untuk menangis dengan keras. Dia tidak tahu mengapa semua tekniknya tidak berguna melawan belati. Yang lebih buruk adalah belati tidak hanya merusak tubuh fisiknya tetapi juga jiwanya. Dia bisa merasakan jiwanya terluka dan ini membuatnya gemetar tanpa henti. Seolah-olah sejuta semut menggigit jiwanya. Tarik keluar sekarang, teriak Robin saat dia jatuh tersungkur ke tanah.
Dia mencoba menarik belati tetapi dia menemukan bahwa rasa sakit di jiwanya menjadi lebih intens segera setelah dia mencoba melakukan itu. Rasa sakit itu memakan habis semuanya, keberaniannya dan satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah memohon belas kasihan pada Jack. Semua orang tersentak dan rahang mereka hampir jatuh ke tanah. Mereka tidak percaya apa yang terjadi. Tidak mungkin serangan Robin yang paling kuat tidak dapat menandingi serangan Jack. Mereka mengira bahwa nasib Jack telah ditentukan bahkan sebelum pertarungan dimulai, tetapi pada akhirnya, orang yang seharusnya menang terbaring di tanah, terluka parah. Mereka sangat terkejut sampai lupa bernafas. Bibir Jet memutih. Dia terkejut sampai-sampai dia lupa cara berkedip. Dia menatap lekat-lekat pemandangan di depannya dan melihat bahwa Robin berguling-guling di tanah dengan kesakitan seolah-olah dia adalah anjing liar yang tidak diinginkan siapapun. Jet menarik napas dalam-dalam dan dengan suara gemetar berkata, apakah ini benar-benar terjadi? Tapi dia hanya pada tahap awal tingkat bawaan sementara Robin berada di tahap akhir tingkat bawaan. Belum lagi, tingkat merah menengahnya ada di tingkat bawah, tingkat kesempurnaan. Belum lagi, kita bukan tandingannya, namun anak ini. Dia tidak bisa melanjutkan karena tenggorokannya sudah kering. Albion merasa bahwa dia telah melihat keajaiban demi keajaiban sejak dia bertemu Jack, yang pasti telah membuka dunia baru bagi mereka. Dia menggunakan indera ilahi untuk memeriksa kultivasi Jack lagi dan sampai pada hasil yang sama. Jack memang merupakan tahap awal dari level bawaan, tetapi bagaimana dia bisa menyulap serangan yang begitu kuat? Mungkinkah dia telah mencapai teknik tingkat bumi dan mengolahnya ke tingkat kesempurnaan? Meski begitu, itu tetap tidak akan menjelaskannya, kecuali dia memiliki teknik tingkat surga. Bab 2093. Albion hampir menggigit lidahnya sendiri ketika pikiran itu melintas di benaknya. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin seorang anak yang berada pada tahap awal level bawaan mampu menggunakan teknik level surga? Bahkan saudara-saudara klan yang sangat berbakat yang dia tahu tidak dapat mengolah teknik tingkat surga karena mereka belum menembus tingkat utama mereka. Apa yang dilakukan Jack mirip dengan diterima di universitas dengan hasil sekolah dasar. Jack mampu melakukan itu karena kenangan dan pengalaman yang ditinggalkan oleh senior. Apa yang dia dapatkan dari senior 1000 kali lebih baik daripada dilatih oleh seorang penatua secara pribadi. Bagaimana dia melakukannya? Adakah yang bisa memberitahuku bagaimana dia melakukannya? Gumam Albion pada dirinya sendiri. Semakin dia memikirkannya, semakin sulit dipercaya dia menemukan semuanya dan ini membuat otaknya sakit. Dwight bahkan tidak bisa menemukan kata-kata untuk menggambarkan perasaannya. Dia mengira Jack luar biasa tetapi dilihat dari penampilannya, kata itu benar-benar meremehkan hari itu. Jack pasti monster. Hanya monster yang bisa mengolah teknik tingkat bumi pada tahap awal tingkat bawaan. Tiga bersaudara Rove terengah-engah sementara rasa dingin menjalari tulang punggung mereka. Mereka memandang Jack seolah-olah dia adalah iblis itu sendiri. Meskipun kekuatan gabungan mereka akan mampu mengalahkan Robin, secara individu, mereka bukan tandingannya, jadi bagaimana mungkin dia kalah di tangan Jack? Sekarang, bahkan dengan kekuatan gabungan mereka tidak begitu yakin apakah mereka bisa mengalahkan Jack. Semakin mereka memikirkannya, semakin menakutkan mereka menemukan Jack. Mereka mengira ini adalah permainan kucing dan tikus yang sederhana tetapi ternyata tikus itu sebenarnya adalah seekor singa. Baik Derek dan Dudley mundur selangkah secara naluriah dan ketika Damian melihat kedua saudara laki-lakinya ketakutan setengah mati, dia juga dengan cepat mundur. Jack mengangkat alisnya dan menatap ketiga bersaudara itu dengan mata dingin. Jangan kira aku sudah melupakan kalian bertiga. Semua orang tersentak dari trans mereka setelah dia mengatakan itu. Mereka mengira dia sombong dan delusi untuk mengucapkan kata-kata itu, tetapi baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa dia memiliki kekuatan untuk mendukung kata-katanya. Derek bergidik dan kata-katanya mengalir satu sama lain saat dia berkata, kamu monster. Iblis. Aku belum pernah menemukan tahap awal atau level bawaan sekuat kamu. Bahkan Brother Robin tidak sekuat kamu ketika dia berada di tahap itu. Dia tidak mencoba untuk memuji dia melainkan menyatakan fakta. Jack tertawa kecil dan berkata dengan santai, ada kemungkinan besar aku akan mati jika kalian berempat menyerangku pada saat yang sama, tetapi Robin memutuskan untuk melawanku sendiri. Maaf tapi aku tidak bisa membiarkan ketiganya menyerangku, kamu pergi begitu saja. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi pada kita jika aku melakukan itu?
Kata-kata Jack seperti kutukan bagi mereka. Dengan tangan gemetar, Derek mengeluarkan pedang panjang dari ruang penyimpanannya dan mengarahkannya ke Jack, memberi tahu dia bahwa dia tidak akan turun tanpa perlawanan. Biarkan kami pergi dan kami tidak akan memberitahu siapapun tentang ini. Jika tidak, kami pasti akan melawanmu sampai mati. Ketiga bersaudara itu tidak punya waktu luang untuk diberikan kepada Robin yang terluka parah. Yang bisa mereka pikirkan hanyalah bagaimana cara menjauh dari iblis ini. Jack tertawa dingin. Dia tidak pernah berharap mereka akan mengancamnya lagi. Apakah mereka tidak melihat apa yang akan terjadi pada mereka yang mengancamnya? Dengan lambaian tangannya, belati yang berada di perut Robin langsung terbang kembali ke arahnya, berlumuran darah. Bab 2094 wajah Derek memucat saat melihat belati kembali ke tangan Jack. Dia mundur selangkah dan pedang di tangannya bergetar, bukan karena suntikan energi sejati, tetapi karena ketakutan. Kedua saudara laki-lakinya, yang kurang kuat darinya, bahkan lebih takut daripada dia sehingga mereka bersembunyi di belakangnya, memperlakukannya sebagai tameng. Keangkuhan mereka sebelumnya sekarang digantikan oleh rasa takut dan hati-hati. Mereka memandang Jack seolah-olah dia adalah iblis yang telah keluar dari neraka yang paling dalam dan bisa memenggal semua kepala mereka dalam sekejap. Derek menelan ludah dan pedang di tangannya bergetar lebih keras hingga ujungnya mengeluarkan dengungan rendah. Aku memperingatkanmu, memang benar secara individu kami tidak sekuat dirimu, tetapi kamu tidak akan menjadi lawan kami jika ketiganya kita bekerja sama. Bibir Jack melengkung. Dengan jentikan pergelangan tangannya, belati hitam itu melayang di udara lagi. Cahaya hitamnya berubah menjadi kabut abu-abu muda yang berputar-putar mirip dengan gas berbisa yang dikeluarkan oleh rawa. Dia menatap Derek dengan dingin dan berkata, aku paling benci ketika orang lain mencoba mengancamku sehingga kamu meninggalkanku tanpa pilihan selain membunuhmu. Dia kemudian menoleh ke Jet dan Dwight dan berkata, aku akan menghadapi Derek dan menyerahkan kedua saudaranya kepada kalian berdua. Belati hitam yang melayang di udara melepaskan cahaya hitam sekali lagi. Cahaya hitam itu seperti binatang buas yang membuka mulutnya, ingin melahap semua yang ada di jalurnya. Itu adalah hukuman mati untuk tiga bersaudara. Mungkin itu didorong ke ekstrim, atau mungkin karena penghinaan dalam kata-kata Jack, tetapi Derek mengeluarkan keberanian terakhirnya dan berteriak di antara gigi terkatup, aku akan memastikan mengulitimu hidup-hidup dulu sebelum aku mati. Dengan lambaian tangan kanan Derek, rune mengalir di antara jari-jarinya. Pedang panjangnya mulai membuat suara klik seperti kerangka yang tiba-tiba hidup kembali dan berjuang untuk bergerak. Dia mengeluarkan gerutuan rendah, dan tengkorak seukuran ibu jari muncul di pedang panjang. Tengkorak ini mengeluarkan cahaya putih terang, dan mulut besar mereka mengeluarkan suara berderak yang membuat kulit kepala semua orang merinding. Menurut perkiraan kasar Jack, tengkorak-tengkorak itu berjumlah lebih dari 50. 50 atau lebih tengkorak kecil ini berputar di sekitar pedang panjang Derek dan melihat lebih dekat membuatnya menyadari bahwa tengkorak itu dinyalakan dengan api putih kecil. Bersiaplah untuk bertarung sampai mati, teriak Derek. Detik berikutnya, seluruh tubuh Derek ditutupi dengan nyala api yang dingin. Masing-masing tengkorak kecil ini menyelubungi roh jahat yang berjuang di neraka. Roh-roh penuh kebencian ini memenuhi gendang telinga semua orang dengan jeritan melengking mereka. Jack menaikkan sebelah alisnya. Dia menggunakan roh yang marah sebagai pemimpin. Keterampilan yang disulap Derek jelas mengandung banyak kekuatan dari roh-roh yang marah. Tampaknya untuk mengolah keterampilan ini diperlukan pembunuhan pembudidaya dan menyerap energi kebencian dan rohnya. Keterampilan berbahaya semacam ini sejalan dengan murid paviliun mayat. Jack menjentikkan pergelangan tangannya dan 10 pedang jiwa melepaskan diri dari belati abu-abu hitam dan menyatu, berubah menjadi pedang panjang. Pedang panjang itu berwarna hitam, dengan kabut abu-abu hitam berputar-putar di sekitarnya. Itu bukan kabut yang sebenarnya, tetapi energi roh. Ambil ini, teriak Derek saat dia menyerbu ke arah Jack dengan pedang mengarah padanya. Pedang panjang itu ditujukan ke kepala Jack, dengan tengkorak mengambang membuka mulut lebar-lebar, melepaskan api semangat. Jack mengejek, mengulurkan tangannya, dan mendorong ke depan, dan pedang panjang yang terkondensasi dari energi roh mengalir keluar. Bab 2095. Dalam sekejap, kedua pedang panjang itu bertabrakan di udara, dan semua orang mendengar ledakan. Ketika pedang panjang abu-abu hitam itu bertabrakan dengan pedang panjang Derek, 50 kerangka aneh yang awalnya melayang di pedang panjang itu langsung menyala seperti konfeti, terbakar gila-gilaan di udara. Namun,
Dalam waktu satu tarikan napas, lebih dari 50 kerangka terbakar habis, dan cahaya pada pedang panjang Derek langsung meredup. Dia memandangnya dengan tidak percaya. Bagaimana mungkin? Kenapa skillku sangat lemah? Dia tidak berpikir bahwa dia bisa bersaing dengan Jack, dia hanya ingin mengulur waktu, dan kemudian meninggalkan pedangnya dan melarikan diri. Tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa keahliannya akan sangat lemah dan dilucuti dalam sekejap. Jack mengejek. Langkah yang dia kembangkan, menghancurkan Void, setidaknya merupakan keterampilan tingkat surga. Itu adalah atribut jiwa yang berarti memiliki pengekangan alami pada jiwa dan kebetulan keterampilan Derek menggunakan energi roh sebagai titik serangan. Derek bukan tandingan Jack sejak awal dan ditambah dengan ditahan, wajar saja jika serangannya akan dilucuti. Setelah pedang panjang itu menembus gerakan Derek, pedang itu langsung melesat menuju dadanya. Ekspresi Derek berubah saat dia mundur tapi sudah terlambat. Pedang panjang hitam menembus dadanya dalam sekejap mata. Di bawah pengaruhnya, roh yang melekat padanya menjadi lemah seperti selembar kertas, dan tidak ada hambatan sama sekali. Pedang panjang hitam itu menembus jantung Derek. Tubuh fisiknya tetap tidak terluka karena pedang panjang hitam terbuat dari energi tetapi hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk rohnya. Dia merasakan sakit yang menusuk di jiwanya, membuat seluruh tubuhnya bergetar. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan ingin berteriak, tetapi menyadari bahwa dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengeluarkan suara. Dia jatuh dengan keras ke tanah, matanya melebar seolah dia tidak percaya dia sudah mati. Dia melihat ke dadanya dan menemukan tidak ada jatuh dan naik yang biasa, yang berarti dia tidak mungkin lebih mati dari dia saat itu. Pertarungan berlangsung kurang dari 5 detik, Derek tewas hanya dengan satu gerakan. Jet dan yang lainnya bahkan belum sepenuhnya memproses kejutan kemenangan Jack melawan Robin dan sekarang mereka harus mencerna apa yang baru saja terjadi di depan mata mereka. Mereka tahu dalam hati bahwa Derek bukan tandingan Jack, tetapi mereka tidak menyangka dia akan dibunuh hanya dengan satu gerakan. Awalnya, Dudley dan Damian masih menunggu kesempatan terbaik untuk melarikan diri tetapi semua ini terjadi begitu cepat sehingga mereka berdua berdiri di tempat yang sama dengan mata melebar, tanpa berkata-kata menatap tubuh kakak tertua mereka. Jack mengernyitkan alisnya dan menatap tajam ke arah Dudley dan Damian. Tatapannya dingin, seperti pisau cukur, memotong daging mereka strip demi strip. Segera, mereka berdua berlutut ketakutan. Bab 2096. Dua pasang mata menatap memohon pada Jack. Mereka terlalu terkejut dengan apa yang baru saja terjadi di depan mata mereka. Kakak laki-laki tertua, yang lebih kuat dari mereka berdua, sama sekali tidak memiliki peluang melawan Jack. Apakah Jack bahkan manusia? Bagaimana dia bisa begitu kuat ketika dia hanya pada tahap awal tingkat bawaan? Pukulan semacam ini membuat semua perlawanan mereka menghilang. Mereka tidak malu untuk berlutut di depan Jack. Lagi pula, apa gunanya martabat ketika seseorang begitu dekat dengan kematian? Dudley dengan keras membenturkan kepalanya ke tanah 3 kali. Seolah-olah Jack adalah nenek moyang dari generasi ke-18-nya. Seketika, dahinya bengkak dan merah. Tuanku, tolong jadilah orang yang lebih besar dan selamatkan hidup kami. Kami benar-benar tidak berniat membunuhmu dan hanya mengikuti perintah, kata Dudley yang memohon sambil menangis. Damian membenturkan kepalanya ke tanah juga sambil memohon, aku belum ingin mati. Aku mohon padamu untuk mencatat semua ini karena ketidaktahuan masa muda kita dan biarkan kami pergi. Kami pasti akan memberitahu siapapun apa yang terjadi di sini. Kami akan tidak tinggal di sini. Kami akan segera kembali ke paviliun mayat dan tidak pernah keluar lagi. Mereka berdua dengan putus asa mengetuk kepala mereka beberapa kali lagi. Jet melengkungkan bibirnya dengan jijik dan berkata dengan provokatif, apakah kamu yakin kalian berdua adalah murid dari asosiasi klan kelas 4? Bagaimana kamu bisa begitu tidak berdaya? Seorang pria hanya boleh berlutut ke surga, bumi, orang tuanya, dan tuannya. Kamu sama sekali bukan pria yang berlutut saat ini. Setelah mendengar ini, Dudley tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Jet dengan tatapan marah. Kamu menutup perangkapmu. Hidupku lebih penting daripada harga diriku. Aku yakin kamu akan berlutut juga jika kamu berada di tempatku. Kata-kata itu membuat Jet gelisah. Beberapa saat sebelumnya, dia tidak terlalu peduli apakah mereka hidup atau mati. Tetapi sekarang, dia adalah seekor ayam jantan yang telah dikalahkan dalam pertarungan dan sedang meniup bulunya. Apa yang kamu katakan? Apakah kamu mendengar apa yang dia katakan, kakak Jack?
Kita harus menyiksa mereka sebelum kita mengakhiri hidup mereka. Dia berteriak begitu keras sehingga Dwight harus menutup telinganya. Dwight melirik Jet ke samping. Dia ingin mengingatkan Jet bagaimana dia memperlakukan Jack sebelum semua ini. Sepertinya dia telah membuat perubahan sikap 180 derajat setelah Jack menunjukkan kepada mereka apa yang bisa dia lakukan. Jack mengabaikan Jet. Bahkan, dia bahkan tidak memandangnya. Sebaliknya, dia berjalan 2 langkah ke depan, memandang Dudley, dan berkata, apakah kamu bisa keluar dari sini hidup-hidup atau mati tergantung pada apa yang bisa kamu lakukan untuk kami. Dia membunuh Derek karena dia adalah yang terkuat dari 3 bersaudara dan juga menggunakan kematiannya untuk menakut-nakuti kedua saudaranya. Lagi pula, dia masih memiliki banyak pertanyaan yang membutuhkan jawaban dari mereka. Mata Derek berbinar ketika dia mendengar arti yang mendasari kata-kata Jack. Sudut-sudut mulutnya beringsut membentuk senyuman yang menenangkan. Jangan khawatir, saya akan dengan senang hati menjawab semua pertanyaan Anda. Saya akan memberitahu Anda apapun yang saya tahu, selama Anda membiarkan kami pergi. Jack memandang mereka dengan setengah tersenyum dan dia menarik kembali aura pembunuhnya yang menakjubkan. Tanpa itu, dia tampak seperti anak laki-laki tetangga yang ramah. Kalau begitu katakan padaku, mengapa paviliun mayat membutuhkan begitu banyak upaya untuk datang ke Gunung Binatang dan bagaimana kami bisa menonaktifkan susunan jebakan yang telah kalian siapkan? Kedua masalah ini adalah hal terpenting yang harus mereka pikirkan saat ini. Bab 2097. Kalian berdua lebih baik tidak mengatakan apa-apa. Aku akan menghantuimu sampai ke ujung dunia jika kamu melakukannya. Teriak Robin tiba-tiba. Baik Dudley maupun Damian gemetar saat mendengar ancamannya. Bagaimanapun, mereka memiliki posisi yang lebih rendah darinya dan harus tunduk padanya setiap kali mereka melihatnya. Wajah mereka sudah pucat, untuk memulai, tetapi semua darah yang tersisa mengalir keluar dari mereka, membuat mereka lebih pucat. Jack mengerutkan kening dan kemudian mengangkat tangan kanannya, dan cahaya abu-abu hitam langsung menusuk Robin lagi. Ah! Teriak Robin kesakitan. Kali ini teriakannya bahkan lebih keras dari sebelumnya. Jiwanya sudah penuh dengan lubang setelah terkena serangan Jack's Destroying the Void dan sekarang jiwanya menjadi lebih berbahaya dengan serangan terakhir. Kali ini dia merasa jiwanya telah benar-benar terkoyak, dan kesadarannya berangsur-angsur kabur. Cedera tingkat ini tidak dapat diselamatkan. Dia punya paling banyak 2-4 jam lagi untuk hidup. Jeritan melengkingnya bergema di gendang telinga Dudley dan Damian. Butir-butir keringat dingin membasahi pelipis dan leher mereka. Keduanya bernapas dengan cepat, dan mereka tampak seperti akan pingsan kapan saja. Jack mengangkat alisnya dan berkata dengan nada tenang, jika kamu tidak memberitahuku semua yang kamu tahu, aku akan memastikan bahwa kamu tidak akan menikmati kematian yang cepat seperti kakakmu. Robin adalah contoh terbaik. Tahukah kamu, kenapa dia sangat menderita? Itu karena aku menghancurkan dan melucuti jiwanya dengan pedang jiwa. Rasa sakit yang paling tak tertahankan di dunia adalah jiwamu terbunuh. Mendengar ini, kedua bersaudara itu putus asa. Nafas mereka berdua menjadi mandek karena ketakutan luar biasa yang mereka rasakan. Dudley merasa kulit kepalanya mati rasa dan wajahnya kaku. Hanya sudut mulutnya yang bergetar menunjukkan bahwa dia masih hidup. Dia mengangguk berat dan berkata, yakinlah bahwa kami akan memberitahu Anda semua yang kami ketahui. Tolong jangan menelanjangi jiwa kami. Jack mengernyitkan alisnya dan berkata, kalau begitu, sebaiknya kamu menjawab pertanyaanku sekarang. Dengan susah payah, Dudley menarik napas dalam-dalam dan berkata, kami benar-benar hanya antek. Kami hanya tahu sedikit tentang rencana paviliun mayat, tetapi yang dapat saya katakan kepada Anda adalah bahwa kami datang dari negara bagian lain ke Gunung Binatang menggunakan pengangkut. Kami tiba di bulan lalu. Setelah memasuki gunung, kami memasang susunan jebakan dan mulai membangun banyak pengangkut. Saya pikir mereka berharap untuk menjembatani kesenjangan antara utara dan selatan sehingga para murid paviliun mayat dapat datang ke utara tanpa halangan. Jack menyipitkan matanya, menekan dadanya ke depan, dan menatap Dudley yang gemetaran yang sedang berlutut di tanah. Kau bersumpah kau mengatakan yang sebenarnya. Dudley mengangguk penuh semangat dan bahkan mengangkat tangannya. Saya bersumpah demi surga semua yang saya katakan adalah benar. Saya akan mati 1000 kali jika ada yang tidak benar. Jack mengangguk, ekspresinya masih menakutkan. Setelah mendengar kata-kata ini, Jet dan yang lainnya mengerutkan kening, dan suasana menjadi jauh lebih serius.
Bab 2098. Aku tahu mereka pasti tidak baik. Aku tidak percaya mereka sedang membangun transporter. Mungkinkah mereka berencana untuk meluncurkan perang melawan Paviliun Seribu Daun? Tapi sejauh yang aku tahu, Paviliun Seribu Daun dan Paviliun Mayat setara satu sama lain. Tidak diragukan lagi itu bisa berakhir dengan kedua belah pihak menderita kerugian besar dan bahkan jika mereka menang, manfaatnya akan jauh lebih besar daripada biayanya, gumam Dwight. Albion mengangguk setuju. Kamu benar, bahkan jika dua asosiasi klan benar-benar bertarung, hasil akhirnya tidak akan menjadi kemenangan sepihak. Kecuali, Paviliun Mayat memiliki beberapa trik di lengan baju mereka. Secara umum, dua asosiasi klan dengan kekuatan yang sama tidak akan terlibat dalam pertempuran skala besar kecuali jika mereka memiliki keluhan yang mendalam atau melibatkan kepentingan yang signifikan. Bagaimanapun, melakukan itu akan menghasilkan situasi kalah-kalah. Pada akhirnya, bahkan jika satu pihak menang, kemungkinan besar keuntungannya tidak sebanding dengan kerugiannya, jadi tidak akan ada perang antara dua asosiasi klan tanpa upaya terakhir, tetapi sepertinya perang adalah apa yang Mayat lakukan. Paviliun bertujuan. Kalau tidak, mengapa mereka pergi sejauh itu untuk menyiapkan begitu banyak pengangkut untuk membawa murid-murid mereka? Albion maju selangkah, menatap Dudley, dan bertanya, apakah Paviliun Mayat berencana meluncurkan perang melawan Paviliun Seribu Daun? Dudley menggelengkan kepalanya. Bukankah aku baru saja mengatakan bahwa aku adalah antek yang tidak tahu apa-apa? Mengapa para petinggi memberitahu kita apa yang mereka rencanakan kepada murid informal biasa sepertiku? Albion memikirkannya lalu mengangguk dengan enggan. Dudley memang anak buah dan tidak mungkin dia mengetahui informasi rahasia apapun. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak sabar menanyakan hal seperti itu. Dan pertanyaan kedua, tanya Jack. Dudley sedikit mengernyit seolah-olah dia tidak ingin memberitahu, tetapi dia tahu bahwa jika dia tidak menjawab Jack, dia akan mati dalam sedetik. Anda akan memerlukan token masuk untuk keluar. Jack menegakkan tubuh dan bertanya, apakah Anda memilikinya? Dudley menggelengkan kepalanya. Tidak semua orang memiliki token masuk untuk mencegah situasi seperti ini terjadi. Anda akan bisa keluar dari susunan jebakan begitu Anda mendapatkan token larik tetapi kemudian Anda juga akan ketahuan. Jack menghela napas ringan dan menatap mereka dengan penuh penyesalan. Melihat ini sama sekali tidak membuat Dudley merasa lega. Sebaliknya, lehernya menegang, karena dia langsung mengerti apa yang dipikirkan Jack. Dengan kata lain, dia tidak terbukti cukup berguna, karena dia tidak memiliki token masuk. Pada akhirnya, kematian masih menemukan jalannya. Dia bergidik dan dengan cepat berkata, tapi aku tahu Robin memilikinya. Tidak semua orang memiliki token masuk. Itu hanya akan ditempatkan dengan orang-orang penting untuk keadaan darurat. Robin dekat dengan kakak laki-laki klan kami karena Robin selalu menjilatnya. Dia memberi Robin token entry yang dapat Anda temukan padanya. Sebuah celah akan muncul selama token entry ini diintegrasikan ke dalam susunan perangkap dengan metode khusus dan kemudian Anda akan bisa keluar dari sini melalui celah itu. Jack mengerutkan alisnya, yang berarti aku masih harus membuatmu tetap hidup. Waktu akan membuktikan apakah Dudley mengatakan yang sebenarnya. Terbaring diam di tanah, Dudley maju dua langkah dengan lututnya dan mengulurkan tangan untuk meraih celana Jack tetapi tangannya dengan mulus dihindarkan olehnya. Bab 2099. Tidak perlu untuk itu. Katakan saja apapun yang perlu kamu katakan. Wajah Dudley berubah sedikit ungu. Dia tidak peduli tentang apapun lagi. Aku mohon, tolong lepaskan aku. Aku pasti akan membawamu keluar dan tutup mulut selama kamu membiarkan kami pergi. Jack mengangguk. Mereka adalah tembakan terbaiknya. Jack dan yang lainnya harus aman selama mereka terus mengawasi kedua bersaudara itu untuk memastikan bahwa mereka tidak dapat mengirim pesan apapun kepada murid-murid Paviliun Mayat lainnya. Namun, Jack dengan tajam memahami arti yang berbeda dari apa yang baru saja dikatakan Dudley. Dia berbalik dan menatapnya dengan mata dingin. Sudah berapa hari sejak susunan jebakan dipasang? Setelah menghitung dalam pikirannya, Jack menyadari bahwa sudah lebih dari 10 hari sejak dia menginjakan kaki ke gunung. Dia tidak merasakan ada halangan yang datang ke sini, artinya, susunan jebakan belum dipasang pada saat itu. Sekitar 9 atau 10 hari, kata Dudley setelah menghitung secara mental. Dan tidak ada satu orang pun di Paviliun Seribu Daun yang datang ke sini selama waktu itu. Tanya Jack. Dudley menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan sangat tulus,
bukan itu yang pernah saya dengar. Susunan jebakan yang kami siapkan tidak pernah diserang. Beberapa pembudidaya yang lolos dari pandangan kami menyerang susunan jebakan dari dalam susunan jebakan. Mendengar ini membuat Jack semakin terkejut. Menurut pernyataannya, susunan jebakan telah dipasang setidaknya selama 9 hari, namun Paviliun 1000 Daun tidak pernah melihat sesuatu yang aneh selama periode itu. Lagi pula, bukankah aneh jika tidak ada murid yang kembali ke sekte dalam 9 hari itu? Dalam keadaan normal, mereka pasti akan menemukan sesuatu yang aneh tentang ini, jadi bagaimana mungkin mereka tidak mengirim orang untuk memusnahkan murid Paviliun Mayat di gunung. Jika Jack adalah anggota senior Paviliun 1000 Daun, dia akan segera mengirim orang untuk menyelidiki setelah dia melihat ada sesuatu yang salah, dan kemudian meluncurkan serangan untuk menyelamatkan para murid yang terperangkap dalam barisan dan menghancurkan rencana Paviliun Mayat. Namun, 9 hari telah berlalu dan masih belum ada pergerakan dari Paviliun 1000 Daun. Mereka juga tidak mengirim siapapun untuk menyelamatkan para murid yang terperangkap di dalam, atau melancarkan serangan. Seolah-olah mereka tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Ekspresi Jack menjadi lebih serius memikirkan hal ini. Dia melirik Dwight dan yang lainnya dan melihat bahwa ekspresi mereka juga sangat aneh. Ini jelas bukan situasi yang normal. Mungkin Paviliun 1000 Daun sedang diserang sekarang atau mengalami kecelakaan lain. Namun, mereka tidak memiliki cara untuk mengetahuinya karena mereka masih terjebak di sana. Jet, kubur mayat-mayat itu dan rapikan lingkungan sekitar. Kita akan berangkat ke perbatasan gunung setelah semuanya selesai, kata Jack. Mendengar ini, Jet menjadi bingung. Dia menunjuk mayat-mayat di tanah dan bertanya, mengapa saya harus menjadi satu-satunya yang melakukan pembersihan? Jack terkekeh dan menatapnya dengan lembut, karena menurutku kamu tidak menyenangkan. Kamu tidak perlu melakukan apa yang aku katakan. Aku tidak akan membawamu keluar bersamaku. Mereka adalah orang asing, pada awalnya, dan meskipun Jack menganggap Jet pada awalnya ramah, dia segera membuktikan sebaliknya. Selain itu, Jack tidak hanya memberi mereka tempat untuk menyembuhkan luka mereka tetapi juga membawa mereka keluar dari kesulitan mereka. Tanpa dia, mereka sudah lama mati. Bab 2100. Jet terus berbicara omong kosong di sepanjang jalan. Selama Jack mengatakan sesuatu yang salah, dia akan mengejeknya dengan kata-kata kasar. Jack bukanlah tipe orang yang membiarkan orang lain menggertaknya. Fakta bahwa dia telah menahan Jet begitu lama adalah belas kasihan yang cukup. Jet menatap wajah dingin Jack. Meskipun nada suaranya tenang dan tidak ada sedikit pun kemarahan di wajahnya, dia juga tahu bahwa jika dia menentang perintah Jack, dia akan meninggalkannya di sana tanpa ragu-ragu. Albion ingin mengatakan sesuatu untuk meredakan suasana tapi ditahan oleh Dwight. Dwight jelas lebih pintar dari Jet. Dia tahu bahwa jika Jack tidak membalas dendam pada Jet sekarang, akan ada lebih banyak neraka yang harus dibayar nanti, di ujung jalan. Mengapa menurutmu aku tidak menyenangkan? Tanya Jet, wajahnya memerah karena terhina. Pikirkan semua yang telah kamu katakan kepadaku sebelumnya. Seperti yang aku katakan, terserah kamu apakah kamu ingin melakukan apa yang aku katakan atau dibiarkan sendiri di sini, kata Jack sambil menyeringai. Dia kemudian memanggil Nash seolah bersiap-siap untuk meninggalkan tempat itu. Melihat ini membuat Jet panik. Aku akan melakukannya. Aku akan mengubur mayatnya. Dia segera mulai berurusan dengan mayat di tanah dan mengembalikan tempat itu ke penampilan aslinya, tidak meninggalkan jejak pertempuran sengit sebelumnya. Setelah melakukan semua ini, dia menyeka keringat di dahinya dan meskipun wajahnya sedikit kaku, dia masih tidak berani mengatakan apa-apa. Jack mengangguk puas. Dia mengikat tangan Dudley dan Damian dengan kuat dan menyegel meridian mereka dengan energi sejati. Akhirnya, sekelompok orang meninggalkan tempat itu. Melalui bimbingan Dudley, mereka menemukan cara terpendek untuk meninggalkan gunung. Mereka tetap waspada meski telah mencicipi kemenangan. Dwight berjalan di garis depan, persepsinya dalam siaga tinggi. Mereka berjalan dengan hati-hati, karena takut akan bertemu satu atau dua murid Paviliun Mayat, meskipun, dengan Jack di sana, mereka tidak terlalu takut. Namun, Dudley telah memberitahu mereka bahwa tidak hanya ada saudara klan yang kuat di gunung tetapi juga beberapa penatua dan diaken yang ditempatkan di gunung. Mereka takut menarik perhatian orang-orang ini, jadi mereka bergerak sangat lambat, mengambil setiap langkah dengan hati-hati, dan setelah 4 jam mereka akhirnya tiba di perbatasan gunung. Berdiri berjinjit dan melihat keluar,
mereka masih bisa melihat asap musim semi dari kota di luar. Susunan jebakan seperti penghalang tak terlihat, dan seluruh gunung terperangkap di dalamnya. Mereka menghela nafas lega karena akhirnya mencapai perbatasan. Beberapa hari terakhir telah berlalu dalam kabut gugup, seolah-olah belenggu telah dikunci di tenggorokan mereka, sehingga sulit bagi mereka untuk bernapas. Kita akhirnya bisa meninggalkan tempat ini, kata Jet, diliputi emosi. Tepat ketika dia ingin mengatakan beberapa kata lagi, tiba-tiba ada gerakan dari lapangan di kejauhan, seolah-olah ada sesuatu yang bergesekan dengan rumput, dan saraf yang baru saja mengendur kembali menegang. Beberapa orang saling melirik dan tiba-tiba melihat ke arah suara. Itu adalah pohon eukaliptus yang tebal, batangnya membentang selebar 10 lengan. Jack mengerutkan kening dan berteriak, "Siapa di sana?" Seseorang tidak dapat menyalahkannya karena berperilaku seperti burung yang ketakutan. Lagi pula, mereka semua sangat dekat untuk keluar dari gunung dan sangat berharap semuanya berjalan lancar. Albion mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Jack. Tenang, mungkin itu hanya binatang kecil. Bagaimanapun, gunung ini terkenal dengan banyak binatang buas. Mungkin hanya binatang kecil yang berkeliaran di tepi. Jack melirik Albion, berharap apa yang dikatakannya benar. Saat itulah suara tua datang dari balik pohon besar. Apakah kalian semua murid dari Paviliun Seribu Daun dan Paviliun Berdaulat Ganda? Bersambung.